Halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih ngerti, dan lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan semata-mata untuk teman-teman yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Di video ini saya mau ngebahas sesuatu yang boleh jadi sering banget teman-teman alami. Video ini akan ngebahas yang namanya physical appearance. Secara fisik, penampilan kita harus benar-benar perhatikan. Saya mau ngebahas yang namanya jewelry, colors, clothes, shoes, sampai makeup. Oke, di beberapa budaya Asia, itu jewelries itu dipakai oleh sebagian besar wanita. Nah, ini bukan hanya untuk perempuan aja loh, tapi juga buat laki-laki. Ketika kita melakukan public speaking di satu tempat, jewelries yang biasanya nempel rame banget itu simpan aja dulu karena itu terlalu menarik perhatian. Kemudian piercing yang di hidung, ya itu buka aja dulu karena orang biasanya akan lebih memperhatikan hidung kita ketimbang konten kita. Yang selanjutnya colors, warna-warna yang kita gunakan dalam berpakaian. Nggak usah lah pakai pakaian yang mencolok ya, warna-warna mencolok, warna-warna yang distract orang mau ngedengerin kita punya materi atau malah ngeliatin warna pakaian kita. Oke, kemudian shoes, sepatu. Kalian percaya nggak di satu bagian negara Eropa ada statement yang bilang bahwa kalau mau melihat orang itu lihat dari sepatunya. Personality seseorang itu katanya lihat dari sepatunya. Kalau sepatunya yang rapi, yang bersih, itu dia nggak mungkin ke tempat-tempat yang kotor. Sama halnya kebalikannya, kalau sepatu dia kotor, itu lagi katanya itu nyamperin ke tempat-tempat yang ya begitulah ya, yang bikin sepatu dia kotor. Tapi drop about that, kita mau ngomongin sepatu yang kita gunakan ketika kita bicara di depan umum. Itu penting juga kita perhatikan. Biasanya sih orang-orang lebih ke cewek-cewek, jangan pakai stiletto, berisik dan lain sebagainya. Tapi sekarang juga cowok-cowok juga sepatunya banyak kok yang berisik. Tapi dalam hal ini saya mau ngebahas dimana kita harus pakai sepatu yang ya sesuai occasion aja. Kalau occasionnya formal, ya kita pakai sepatu formal. Kalau occasionnya agak santai, ya kita pakai sepatu yang santai, tapi harus bersih. Oke, yang selanjutnya hair or scruff. Rambut. Sekarang kan lagi musim banget ya, rambut yang warnanya silver, rambut yang ombre, atasnya ungu, bawahnya hijau. Nah, it's going to be much better kita perhatikan penampilan kita yang itu. Jadi kalau misalnya acaranya formal, baiknya ya ditutup, dicat dulu deh pakai warna-warna yang umum supaya ketika kita bicara orang bukan memperhatikan rambut kita. Maksudnya dalam hal ini mereka lebih memperhatikan apa yang kita ucapin, konten yang kita sampaikan. Atau kalian yang warna-warni rambutnya bisa menata rambut dengan ya lebih rapi aja, disisir kayak pakai pomade kayak yang rapi, yang ganteng, yang cewek disanggul kayak pokoknya rapih aja. Nah, tadi kan saya ngebahas ada beberapa poin yang harus kita perhatikan nih sebelum kita naik ke panggung untuk delivering our message. Nah, sekarang saya mau nyampain beberapa tips and tricks yang bisa kalian lakukan ketika kalian mau berhadap dengan audiens. Nomor 1, knowing your audience. Kita harus tahu audiens kita siapa. Jangan sampai kita bener-bener ngeblank siapa yang kita ajak bicara. Maksudnya gini, kita bisa pelajari siapa audiens kita. Pendidikannya levelnya di mana, atau social statusnya di mana, atau perempuan atau laki-laki, atau bahkan anak-anak. Misalnya kita mau menyampaikan social campaign tentang kebersihan lingkungan. Kalau ngomong sama anak-anak, bahasanya lain kan? Nggak mungkin kan kita pakai bahasa-bahasa normalisasi, yang kayak gitu-gitu nggak bisa. Kita harus memilih bahasa-bahasa yang tepat, diksi-diksi yang tepat, kalau kita mau bicara dengan anak-anak. Begitu juga ketika kita sudah tahu audiens kita laki-laki semua, atau audiens kita perempuan semua, atau level pendidikannya tinggi banget, ya kita bisa menyesuaikan diksinya seperti apa, gesturnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, dan sebagainya. Yang kedua, know the occasion. Kita memang harus benar-benar tahu occasionnya itu seperti apa. Formal, informal, atau seperti apa nih occasionnya. Kalau misalnya kita diminta untuk menyampaikan stand-up comedy di gala dinner, caranya pasti beda ketika kita menyampaikan stand up comedy di audiens yang semuanya ngelihat ke kita. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, kita
nggak masalah tuh kalau misalnya kalian nulis cue card ya. Cue card itu bukan rangkuman, jangan salah. Kita mau ngomong sesuatu kemudian dari opening sampai ending kita tulis semua. Dalam hal ini cue card itu poin-poinnya saja. Dan so far sih biasanya kalau orang yang sudah banyak rehearsal atau latihan, cue card itu cuma sebagai pegangan aja, dibuka juga enggak. Yang selanjutnya adalah jauhi kata-kata yang sulit diucapkan oleh lidah kita. Karena nggak semua kata-kata dalam bahasa Indonesia atau kita pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa kita sulit ucapkan. Syukur-syukur kalau ketika kita mispronunciation, orang-orang ngebenerin tapi nggak marah. Apa kabar kalau kita misalnya mispronounce dan orang-orang pada, ih ngomong apa sih nih orang, kok gitu sih ngomongnya, dan lain sebagainya. Jadi dalam writing remarks ini kita harus membuat rancangan ya, kemudian kita latihan, lalu kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita sampaikan pas latihan, dan terakhir meng-summarize apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang saya mau menyampaikan apa-apa saja yang ada di opening, body, sampai closing. Dalam opening, kita harus bisa menyampaikan apa yang actually kita mau sampaikan. Oke, kalau misalnya kita openingnya bisa ice break dulu, atau kita kasih trivia question dulu supaya connect antara audiens dan kita nih mau ngomong apa, nggak masalah. Kita pakailah taktik-taktik kayak gitu. Kemudian yang kedua, establish credibility. Kita harus membangun kredibilitas kita sebagai pembicara. Ya kalau misalnya kita mau menyampaikan how to be a good public speaker, ya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini public speaker yang baik. Atau kalau misalnya kita mau menyampaikan tips and trick ketika pidato di depan presiden, ya kita harus bisa menunjukkan kredibilitas kita sebagai public speaker yang baik nih kalau ngomong sama presiden atau menteri-menteri di depan kita. Nah, kemudian yang terakhir dalam opening ini, kita harus grab the attention. Kenapa grab the attention itu penting? Karena itu akan membuat mereka tertarik sama kita dan akan terus mendengarkan apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir. Kenapa kita harus grabbing attention dari audiens kita? Iya, kebayang nggak sih mereka lagi ngobrol, mereka kan pasti sampai duluan. Mereka lagi ngobrol, terus kita datang. Terus kita cuman, hai, dapat attention nggak sih? Mereka masih ngobrol aja lalalala. Nah, kalian harus bisa mengambil perhatian dari mereka. Dan ini bukan hanya di awal saja, bukan hanya di opening saja, tapi ketika mereka sudah mulai boring, mereka sudah mulai nggak jelas, sender kanan, sender kiri, main handphone, ngomong lagi aja, ngomong sesuatu yang bisa meraih perhatian mereka. Misalnya dengan jokes-jokes lucu, atau kalian lempar pertanyaan-pertanyaan trivia yang tadi saya bilang. Kemudian yang selanjutnya adalah body atau main dari apa yang mau kita sampaikan. Dalam hal ini yang pertama, kita harus tahu main point kita apa. Misalnya kita mau menyampaikan sesuatu tentang apa nih yang lagi ramai sekarang, kerajaan halusinasi yang ada di Indonesia misalnya. Kalian mau menyampaikan itu. Nah, itu kalian harus benar-benar tahu sejarahnya gimana, bagus apa tidak ada di Indonesia, atau itu memang sudah menjadi kebudayaan di Indonesia. Jangan sampai apa yang mau kalian sampaikan itu malah ngalor ngidul, tapi akhirnya main pointnya nggak sampai sama sekali. Kemudian yang kedua, kita harus mengorganize ya, mulai dari opening, body, sampai summary itu seperti apa. Jangan sampai udah summary, tadi lupa di body ada yang mau disampaikan, atau enggak di body malah ngomongin summary. Kemudian yang selanjutnya, kita harus menyampaikan juga contoh-contoh dan evidence. Evidence ini adalah bukti-bukti real dari apa yang mau kita sampaikan. Ada juga yang namanya visual aids atau alat bantu visual. Misalnya kalian ngeliatin video, atau kalian bawa boneka peraga, atau bawa apa saja pokoknya yang kelihatan sama audiens kita punya. Nah, kemudian ini nih poin penting. Kita harus mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang boleh jadi muncul. Bukan di sini kita menjadi fortune teller atau jadi peramal, bukan. Tapi ketika kita rehearsal atau latihan, untuk body ini kita memang harus mempersiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang mungkin boleh jadi muncul ketika kita sedang bicara di depan umum. Begitu juga kita harus menyiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang boleh jadi muncul di luar konteks. Jadi public speaker itu pokoknya kita harus bisa think fast, karena apapun yang kita lakukan di depan halayak atau di depan audiens itu menjadi bahan perhatian, dan boleh jadi itu bisa menjadi bahan perbincangan di antara audiens satu dengan audiens lainnya. Nah, poin yang selanjutnya adalah
closing. Nah, atau penutupan. Tadi sudah ada introduction ya, kemudian body, sampai sekarang kita mau ngomongin yang namanya kesimpulan dari apa yang disampaikan. Kita harus bisa membuat kesimpulan yang singkat, padat, namun jelas. Jadi jangan sampai membuat kesimpulan tapi mirip-mirip kayak body. Itu mah bukan kesimpulan, tentu namanya pengulangan body lagi. Kemudian kita harus bisa ngiket apa yang kita sampaikan di awal, tengah, sampai akhir. Maka dari itu penting banget yang namanya preparation, yang penting banget yang namanya rehearsal atau latihan. Kalau misalnya kalian latihan, boleh juga di depan cermin misalnya. Kalian lihat tuh cermin, kemudian kalian ngomong depan cermin, atau enggak sekarang ada yang lebih enak lagi yang suka kalian bawa-bawa itu handphone. Tuh lihat kamera di situ, rekam kamu ngomong seperti apa dan lihat oke nggak? Kalau oke, ya nggak apa-apa, kita ulang lagi. Kalau nggak oke, ya apalagi, ulangi lagi aja. Depan cermin, depan handphone, direkam. Atau enggak, di depan keluarga terdekat kita. Misalnya latihan sama orang tua nih. "Mah, Pak, aku mau latihan bicara dong." Pasti mama papa kalian nggak mungkin lah nggak ngedengerin. Pasti mereka malah seneng. "Ayo teteh, akang mau ngomongin apa nih?" Nah, akhirnya kalian latihan tuh depan mereka. Nggak masalah. Terus udah gitu kalau misalnya kalian mau naik panggung, it's okay, kan suka ada deg-degan tuh. Saya sering banget di belakang panggung nih ya kalau mau ada talk show kayak gitu. Salah satu pembicara atau bahkan MC itu di belakang panggung tuh push up. Ya untuk mengontrol nerve itu emang beda-beda. Ada yang senam-senaman, ada yang push upan, ada yang makan permen atau minum air dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita harus relax. Intinya ketika kita mau bicara di depan umum, di panggung, atau intinya kita mau bicara di depan audience, kita harus relax. Take a deep breath, keluarin lagi pelan-pelan. Pokoknya kita harus relax. Kalau kita nyampein segala sesuatunya dengan tenang, insya Allah bisa kesampaian nih segala sesuatu yang pengen kita sampaikan, mulai dari opening, body, sampai conclusion. Nah, saya punya satu lagi tips nih, yakni teknik pernafasan yang bisa membuat kamu relax. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, keluarin dari mulut pelan-pelan. Lagi. Nah, kayak gitu. Gimana? Tenang nggak? Mudah-mudahan aja ini bisa ngebantu kalian untuk menenangkan diri ketika kalian mau bicara depan audiens. Gimana teman-teman, udah pada ngerti kan? Kalau misalnya teman-teman masih penasaran, silahkan isi kolom komentar di bawah. Atau ada masukan nih buat saya, "Miss, kurang gini, kurang gitu," bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!